Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Naluri Hati yang juga akan membahas sinetron Naluri Hati yang saat ini sedang berada di hati para pemirsa di seluruh jagat Nusantara. Baik guys, di episode kali ini nih kita bisa menyaksikan kebahagiaan satu persatu mulai muncul ke permukaan. Pasalnya di mana batalnya pernikahan antara Zen dan juga si Agnes itu akan menjadi titik awal bersatunya si Naila dan si Zen. Ya itu tentunya semua yang kita pikirkan dan kita inginkan. Namun saya mau absen dulu nih, kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang panjang agar supaya dapat tetap menghibur kita di rumah dan juga kita sekeluarga dapat menikmatinya. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Baik guys, kita masuk ke pembahasan di mana ada si pembokat milenial yang sedang mengepel di rumahnya si Zen. Nah, di sini dia dikejutkan dengan kedatangan Bu Elis dan juga si Tony yang sudah membawa koper dan hendak pergi meninggalkan rumah tersebut. Pembantu milenial yang sangat gokil ini pun merasa senang karena memang dia juga tidak suka dengan keberadaan Tante Elis dan juga si Tony di rumah tersebut. Dia pun langsung menyuruh mereka untuk secepatnya pergi. Tanpa disadari, Tony dan Bu Elis tidak berserta Rian. Saat dia mengecek ke kamarnya si Tony, ternyata si Rian masih ditinggalkan di rumah tersebut. Akhirnya dia pun mengejar, namun sayangnya mereka sudah tidak terkejar lagi. Dan di sini adegan lain lagi guys, dimana di rumah sakit ada Tante Hanum, si Naila dan juga si Zen yang sedang berada bersama menunggu bangunnya si Agnes. Nah, di sini Bu Hanum menyarankan agar Zen dan juga Naila untuk pulang terlebih dahulu karena dia masih akan di sana untuk menunggu si Agnes bangun dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada si Agnes. Pada awalnya si Zen dan juga si Naila mengajak Bu Hanum untuk pulang bersama dan meninggalkan si Agnes saja. Mau mati sajalah si Agnes. Gak ada gunanya juga ditungguin memang. Tapi di sini Bu Hanum sepertinya ada perihal yang penting yang ingin dia sampaikan. Akhirnya si Naila dan si Zen pun pulang dari rumah sakit tersebut. Di sini si Zen masih belum bisa percaya dengan apa yang terjadi kali ini di dalam keluarganya, terutama dengan pertunangannya bersama si Agnes. Zen berkata kepada si Naila bahwasanya selama ini memang dia sudah menyangka dan mengira bahwa Agnes bukan perempuan baik-baik. Zen pun tahu bahwa Agnes itu terlibat dalam percobaan pembunuhan si Naila dulu. Nah, tapi di sini si Naila menegaskan kepada si Zen bahwasanya Zen jangan terlalu cepat mengambil asumsi dan berburuk sangka kepada si Agnes. Karena menurut si Naila, si Agnes itu memang benar-benar cinta dan tulus kepada si Zen. Namun si Zen di sini menegaskan bahwasanya jikalau memang si Agnes itu merupakan sosok wanita yang rapuh, tidak akan pernah mungkin si Agnes rela untuk hampir mencoba membunuh si Naila kala itu. Nah, di sini juga si Naila hanya bisa terdiam guys. Tapi ya memang menurut saya juga Naila jangan terlalu berpositif thinking sih terhadap si Agnes, karena memang selama ini si Agnes juga yang sudah menjahati dirinya. Ke scene lain lagi nih guys, dimana ada si pembokat milenial yang sedang disibukkan oleh si Rian, anaknya si Tony yang nangis tidak ada henti-hentinya. Akhirnya datanglah si Faiz yang bertanya kepada asisten rumah tangga tersebut mengapa si Rian nangis. Nah, si asisten rumah tangga tersebut pun menjelaskan bahwa seluruh kejadiannya seperti ini sehingganya si Rian ditinggalkan di sini. Si Faiz langsung laporan kepada si Farah. Farah pun terkejut mendengar berita tersebut dan Farah berjanji akan segera mungkin pulang. Tapi dengan syarat si Faiz menceritakan semua kejadian sedetail-detailnya kepada si Farah. Dan di sini adegan lain lagi guys, dimana kita bisa melihat ada si Naila dan juga si Zen yang baru saja sampai di rumahnya. Melihat gambar ini saya
sangat takjub sekali guys betapa cocoknya mereka berdua menjadi sepasang kekasih, apalagi menjadi sepasang suami istri ya, sama-sama cantik dan ganteng. Nah di situ juga udah dihadapkan ada si Faiz yang sedang mencoba menyuruh-nyuruh orang pemasang CCTV agar memasang CCTV di seluruh sudut ruangan rumah si Zain agar supaya jikalau ada penyusup mereka bisa memantau gerak-geriknya. Scene adegan lain lagi guys, dimana ada Dokter Tirta yang sudah menghampiri si Sandi. Nah di sini Dokter Tirta berkata kepada si Sandi bahwasanya jikalau si Sandi bisa menjaga situasi dan kondisi kesehatannya, maka seminggu lagi si Sandi kemungkinan besar akan bisa pulang ke rumahnya. Datanglah si Cindy membawa teman-temannya yang berisikan trio wek-wek. Nah di sini Tante Rina dan juga si Gilang turut serta bersama si Sandi. Tujuannya di sini Tante Rina untuk menyetujui semua keinginan si Sandi dengan harta si Naila sebesar 25%. Nah, di sini si Sandi pun belaga jadi orang jahat, guys. Si Sandi berkata kepada mereka bahwasanya dia masih punya bukti yang lain, guys, selain daripada percobaan pembunuhan mereka terhadap dirinya dan juga si Agnes. Mereka pun terkejut dan penasaran dengan bukti kejahatan apalagi kira-kira yang dipegang oleh si Sandi. Nah si Sandi pun akhirnya mengatakan bahwa dia punya dokumen dan juga rekaman ketika mereka membunuh Om Aryo. Waduh. Ini akan menjadi titik serangan untuk si Sandi kepada Gilang dan juga si Rina. Semoga saja si Sandi dapat menuntaskan semua permasalahan ini ya guys dengan sendirinya. Dan juga semoga saja Cindy ini akan terlihat juga pada akhirnya jati diri yang sebenarnya oleh si Sandi. Karena mungkin si Cindy di sini tidak berpihak kepada siapapun, namun dia berpihak kepada dirinya sendiri untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa gangguan Gilang, Rina, begitupun juga Sandi. Setelah kepergian Rina dan juga Gilang dari rumah sakit tersebut, si Sandi terheran-heran guys. Kenapa si Rina begitu cepatnya menyetujui perjanjian tersebut? Nah di sini si Sindi pun sudah merasa panik guys, karena dia pun tahu bahwa ternyata bukan hanya kunci percobaan pembunuhan dirinya yang dipegang oleh Sandi, namun juga pembunuhan Om Aryo sudah dia duplikatkan dan juga didokumenkan. Maka habislah sudah riwayat si Cindy, Rina dan juga si Gilang. Dan sebentar lagi guys, mungkin saja si Zain dan juga si Naila akan benar-benar bersatu dan dipersatukan oleh Tante Hanum. Dimana memang di sini Tante Hanum juga berkata kepada si Agnes setelah kesadaran si Agnes, dia tidak akan pernah menerima Agnes lagi di rumahnya. Dan jikalau si Agnes sudah pulih dari sakitnya, si Agnes harus pergi meninggalkannya dan jangan pernah menampakkan wajahnya lagi di depan Tante Hanum. Itulah kebencian Tante Hanum yang memang memiliki watak dan sifat tidak ingin dibohongi. Semoga saja si Agnes dan juga keluarganya akan segera mungkin hengkang dari sinetron ini guys. Dan bersatunya si Naila dan juga si Zain akan kita songsong sebentar lagi. Baik, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.